Jadi gimana? Lo mau ngajakin gue balap? Kan lo udah tahu perbedaan speknya kan sama yang lama. Lo udah belajarin handlingnya kan? Sekarang saatnya kita ditantangin balap lagi. Kita buktikan sekarang. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Lutfi Aziz. Sekarang gue udah sama Mitsubishi New Xpander dan ini close track. Ini kita di daerah Karawang, kita bisa ngetes akselerasi, zigzag, terus kita bisa tes handling. Kita juga bisa tes kekedapan kabinnya karena ini ada jalanan beton, jalanan aspal. Kita bisa tes suspensinya di jalanan gelombang. Jadi cukup lengkap nah di track kali ini. Jadi kita langsung mau tes. Nah, ini dia mobilnya Mitsubishi New Xpander. Kemarin gue udah bikin videonya sebelumnya, apa saja yang berubah dan ada berapa banyak perubahan yang ada di Mitsubishi New Xpander ini. Kalian bisa lihat videonya dengan klik link di atas ini. Nah, gue mau tes transmisinya karena transmisinya jadi CVT. Dan sekarang ground clearance-nya jadi tinggi kan, 220 mm. Jadi ada penyesuaian suspensi, makanya gue langsung aja mau test drive. Yuk, kita langsung test drive. Oke guys, jadi sekarang gue udah nyoba ini. Kita keliling-keliling dulu ya, sambil ngerasain bagaimana suspensinya serta kehalusan transmisinya. Baru nyoba aja langsung berasa ya, transmisinya karakter CVT, tapi perpindahannya sangat halus dan gue yakin konsumsi bahan bakarnya pasti lebih baik dibandingkan sebelumnya. Kita coba gas. Perpindahannya sangat halus, tapi masih ada rasa agresifnya gitu loh. Akselerasinya masih bisa kenceng, meskipun dengan transmisi CVT yang perpindahannya halus. Jadi menyenangkan juga nih. Ini kita masih coba puter-puter dulu. Ini ground clearance-nya jadi tinggi. Jadi karena ground clearance tinggi, visibilitas pastinya jauh lebih baik. Ini kita bisa melihat jalanan lebih jelas lagi, dan karena dashboard yang baru ini dia rata, jadi kita visibilitas tuh semakin enak tuh ngeliatnya, jadi semakin lapang gitu ke depannya. Nah, yang gue seneng nih karena tadi dashboardnya baru, setirnya baru, jadi serasa all new nih kita kalau nyetir Mitsubishi New Xpander ini, karena dalamnya nih banyak yang berubah. Nah, ini sekarang kita cobain zigzag. Wih. Oke. Rasain dulu. Padahal ground clearance-nya makin tinggi jadi 220 mm, tapi bantingan suspensinya tuh masih nyaman. Untuk dipakai zigzag ini kita nyoba nikung. Ini gue nikung sekitar 80 km per jam. Masih oke ya, karena yang seperti dibilang suspensinya tuh shock breakernya katanya dibikin lebih besar, terus ada tune lagi di spring rate-nya. Jadi dia meskipun semakin tinggi tapi pengendaliannya masih baik, serta bantingannya juga masih nyaman. Nah, ini gue mau nyobain lewat di jalanan yang konturnya jelek. Jadi kita seolah-olah di jalanan yang bergelombang nih. Ini dia jalanan bergelombangnya. Oke, belum. Mulai di depan sini, ini sekitar gue jalan 60 km per jam. Iya dong, dia diredam sangat baik. Jadi pengen nyoba lagi, nggak berasa burak kayak begitu loh. Jadi peredamannya itu tetap masih baik dan masih nyaman, meskipun dia semakin tinggi ground clearance-nya. Biasanya kan mobil kalau semakin tinggi ground clearance-nya, pengendaliannya akan semakin
tidak enak, limbung gitu ya. Handlingnya juga berkurang, tapi ini enggak. Ini handlingnya masih sangat baik, serta bantingan suspensinya juga masih sangat nyaman ketika kita lewatin jalanan yang keriting tadi. Kita coba zigzag. Wah. LMPV tapi setirnya bisa sangat direct begini. Woi deh. LMPV tapi direct kalau kita buat zigzag-zigzag. Nah, kalau gue lagi tuh kayak tadi, gue lagi zigzag yang cukup ekstrim, sistem electronic stability controlnya langsung take over tuh tadi. Jadi gas gue lagi gas konstan, tapi begitu gue zigzag ekstrim, dia langsung aktif electronic stability controlnya buat nahan gasnya supaya tidak semakin parah dan nggak melintir, nggak nyampe oversteer, nggak nyampe melintir. Jadi ini fun to drive, tapi di sisi safety-nya mobil ini juga sudah dilengkapi electronic stability control. Jadi kalau kita ekstrim tuh zigzagnya, dia akan take over sendiri sistemnya. Ini gue lagi nyoba nikung 70 km per jam direct dan gak geser belakangnya loh. Jadi pakai zigzag juga. Aduh, ini LMPV tapi fun to drive-nya dapet banget karena emang DNA-nya Mitsubishi. Suspensi belakang juga pakai Mitsubishi Lancer Evolution. Jadi makanya dia bisa nyaman dan handlingnya juga bagus. Sekarang gue mau coba berhenti. Ya meskipun gue nggak pakai alat ukur ya gitu ya, cuman gue mau merasakan perpindahan transmisi CVT-nya dari 0 ke 100 km per jam. Kita gas aja. Kita gas. Tarikannya tuh masih berasa agresif, tapi pindah giginya smooth. Ya karena dia pakai transmisi CVT itu tadi. Udah 100 sampai 120. 120. Kita rem. Wah, kita belok. Wah, LMPV bisa se-fun to drive ini. Padahal ground clearance-nya tambah tinggi. Aduh, enaknya bawa New Xpander tuh gitu ya. LMPV tapi fun to drive, buat zigzag enak. Terus ini kekedapan kabinnya di jalan aspal juga baik. Kita lagi jalan nih, 80 km per jam. Suara aspal tuh road noise-nya nggak begitu masuk ke kabin, jadi diredam dengan baik. Suara mesinnya juga halus, nggak terdengar suara mesin ke kabin, suara bannya juga nggak terdengar ke kabin. Jadi dari sebelumnya juga memang kekedapan kabin Xpander tuh udah bagus ya. Jadi yang di New Xpander ini tetap masih bagus kekedapan kabinnya. Sekarang gue mau nyobain di jalanan yang konturnya bukan aspal tapi beton. Biasanya kan kalau di beton suka lebih berisik tuh. Tapi emang Xpander kan dia kalau nutup pintu kadang kita suka kurang rapat karena ini apa, karet kacanya tebel. Jadi yang bikin itu bisa kedap suaranya karena salah satunya ini. Nah ini kita lagi di jalanan konturnya apa namanya, bukan aspal nih, beton. Tuh ada sambungan-sambungan juga. Suspensinya meredam dengan sangat baik, serta kekedapan kabinnya juga bagus tuh. Nggak berasa kalau kita lagi jalan di jalanan beton. Kita lagi lewat jalan beton lagi, kita ambil yang sisi luarnya. Ini ada kayak marka jalan gitu, ada deg-degnya gitu. Cuman aman. Bagus kekedapan kabinnya. Masih dipertahankan dari model yang sebelumnya, yang sebelum facelift. Ya memang patutnya dipertahankan, yang sudah bagus dibikin masih bagus atau lebih bagus. Kalau yang kurang diperbaiki lagi. Tapi overall fun to drive-nya masih dapat mobil ini dengan ground clearance yang tinggi. Terus handlingnya juga masih bagus. Nah ini ada Akbar Rais nih. Woi, ngapain? Hah? Ngapain? Gua mau ngajak lu balapan. Akbar Rais nih di sebelah nih mau ngajakin balapan. Hah?
Kita harus balapan. Kita harus balapan ya? Anjir, gua agak jiper nih diajak balapan sama drifter pro kita nih. Hah? Gak balapan kali. Udah siap belum? Udah siap belum? Siap lah, siapa takut. Masa? Lo udah tahu perbedaan New Expander-nya? Udah lah. Tahu kan handlingnya? Udah lah. Gak ada alasan lagi kalau kalah kan? Ya, mobil sama-sama Expander. Beda berat badan doang nih. Beda berat badan sama beda skill. Jadi gimana, lo mau ngajakin gue balap? Kan lo udah tahu perbedaan speknya kan sama yang lama. Lo udah belajarin handlingnya kan? Sekarang saatnya kita ditantangin balap lagi. Kita buktikan sekarang saatnya. Kan kita sama-sama pembalap. Lo pembalap, gue udah enggak. Oh, ya tapi pernah balapan. Kalau gitu kita udah siap kan? Kita minta tolong dulu sama yang jagoannya nih. Jagoan balapnya ada Mas Fitra di sini. Oke, para pembalap sudah siap? Siap. Oke. Buru-buru ya. Ntar dulu dari sini dong, dari sini. Startnya dari sini. Ya enggak dong, dari mobil lah. Ya startnya kan masuk mobil kayak balapan zaman dulu, nggak tahu ya? Ya nggak gitu juga kan, ntar ngitungnya kan tetap pas dari udah di dalam, udah siap. Balap apa mau debat? Oh ya, siap. Oke. Balap apa debat? Mas Fitra hitung, ya. Oke. Ya udah. Itu. Ready? Ready? Ntar dulu. Jadi gimana? Langsung masuk mobil, langsung gas. Kayak leman. Ini belakang tabrak nggak ntar? Lah, ini udah clear area. Clear, nanti clear. Nanti clear area Ada langsung. clear area langsung Oke, ya. nanti begitu bendera ke bawah, langsung masuk mobil, Langsung pasang seatbelt dulu, baru jalan. Nggak boleh jalan dulu pasang seatbelt ya? Nggak boleh. Diskualifikasi. Diskualifikasi kan ada GoPro di dalam kelihatan, ya kan? GoPro gue belum nyala. Ya udah nyalain dulu. Udah nyala? Ayo. Udah nyala belum? Udah siap nih. Udah siap. Ya. Oke. Siap. Dah. Oke, mau lari. Enggak lah, udah dari berdiri aja. Oh, ya udah. Susah jongkoknya. Iya. Asam urat lagi kambuh. Ready? Go. Yeah. Lama banget Akbar Rais. Kelamaan pasang seatbelt dia. Oke. Nggak, jadi sebenarnya kita nggak beneran balapan ya. Ini buat seru-seruan aja lah ya. Karena tadi aduh ngos-ngosan. Kita buat seru-seruan aja karena tadi dia lagi tes, sama-sama kita lagi sama-sama test drive New Expander. Aduh, nyalain AC dulu. Kita gedein, kita bikin dingin dulu. Untungnya digital, terus dia masih ada nih buat atur blower sama temperaturnya, masih bukan touchscreen gitu ya, jadi masih lebih enak nih, bisa kita jangkau dengan mudah. Udah digital AC-nya. Aduh, ngos-ngosan. Adem dulu. Ada-ada aja emang nih Akbar Rais nih. Aduh. Oke. Ada nafas dulu. Nggak beneran balapan ya, cuma buat seru-seruan aja. Jadi cuman buat start aja. Kita nggak beneran balapan. Karena ini bukan Expander EP4, jadi kalau mau balapan tuh paling bener pakai Expander EP4 ya Mas Rifat tuh. Aduh. Oke. Gue udah cukup puas ngetes di jalanan sambungan beton, di jalan aspal. Overall handlingnya mobil ini masih sangat baik, fun to drive, terus setirnya juga masih direct padahal ground clearance tinggi, kekedapan kabinnya juga masih sangat baik, akselerasi juga bisa sangat agresif meskipun transmisi CVT dan perpindahannya sangat halus. Overall gue suka dengan Mitsubishi New Expander ini, apalagi nyetir di bagian dalamnya karena serasa all new. Lagi-lagi gue bilang serasa all new. Dashboardnya semuanya baru. Nah, sekarang ada Adit nih. Ini juga barengan sama Test Drive Media. Jadi aku ngapain di sini, guys? Hah? Aku ngapain? Rasanya kayak pengen road trip ya, Dit ya? Iya. Oh, kalau road trip kayak gini enak loh. Enak ya. Gimana mobilnya, Dit? Lu sebagai jurnalis nih, menilai mobil ini gimana? Ya, gue jujur ya. Jujur dong. Mitsubishi itu seakan-akan mendengar
kekurangannya dari ya review dari media Ya, sebelum sama dari produk yang sebelumnya juga. Iya, beneran deh. Ini ya jadi tadi expander udah enak ya. Udah, iya, benar. Udah kayak kekurangan dikit, berarti sekarang makin nggak ada kekurangan deh sih menurut gua. Setirnya direct banget, enak banget sekarang. Terus tadi apa yang udah ini lagi setirnya? Tuh, setirnya balik tuh. Kalau sebelumnya kan setirnya kayak respon dari apa ya bilangnya ya? Pokoknya kurang force back-nya kurang gitu loh kalau sebelumnya. Mas kan dia enteng kan? Enteng, cuman nggak ada force back, nggak ada ya gitu deh. Feedbacknya kurang. Feedbacknya kurang. Nah begitu sekarang enteng, tapi feedbacknya juga bagus. Iya. Jadi pas begitu belok tadi balik lurus gitu kan? Iya benar. Enak sih sekarang nih. Terus flare-nya juga jadi keren gitu loh. Iya, kayak all new. Gue dari tadi bilang kayak all new di dalam. Iya. Dashboard jadi bagus. Iya. Terus juga dia sekarang kan ditinggiin 225 ya, bertambah 220. 225. 220. Oh ya udah, dari pokoknya nambah. Dari 205, tapi nggak jadi keras gitu. Iya, tetap nyaman ya. Nyaman banget guys. Aku suka. Aku suka. Coba ya kita. Nah, Adit nih kalau nyetir mobil tuh, Kan ada. Iya ada. Kan ada ini. Iya, gue juga tadi ada electronic stability. Tapi kalau gue yang nyetir gue aman karena lo yang nyetir kan. Coba lo gituin deh, zigzagin gitu. Zigzag ya. Sumpah, ini mobil enak banget. Bunyi. Tapi emang iya jadi intinya ini mobil nggak asal ditinggiin doang gitu loh. Karena dicun, bener-bener di ground clearance jadi tinggi, tapi suspensi juga dibenerin gitu. Nggak yang ngasal ditinggiin lah pokoknya, intinya sih gitu. Jadi yang gue tahu informasinya tuh shock breakernya katanya lebih besar. Iya, diameternya. Terus si spring rate-nya entah ditambah yang lebih berat agar lebih keras dan lebih stabil tapi masih bisa nyaman, atau intinya dicun lah spring rate-nya. Gitu. Mantap deh pokoknya. Jadi kita cobain itu. Yang jalan jelek ya? Yang jalan jeleknya. Iya. CVT-nya halus ya? CVT halus. Oh iya, CVT-nya. Iya, CVT sih. Dong. Ini kan udah CVT. Biasanya ya mobil Matic itu yang tadi konvensional terus jadi Matic, biasanya itu jadi kurang gitu loh sebenarnya, kurang responsif, tapi responsifnya masih dapat, tapi halus. Jadi enak tuh. Tuh nggak kayak dulu tuh agak apa ya? Kurang respons lah. Mesinnya mah enak sebenarnya. Cukup gitu. Nih kita lo jalan jelek. Yang kanan dong. Oh, yang kanan ya. Oke. Kayak baru pertama kali kesini gimana? Udah sering ya. Loh, ini road trip naik gini enak nih, Dit. Kita bikin road trip kemana ya, Dit ya? Kurang Muara nih di belakang. Iya, ke Kerawang. Kerawang, deket banget tuh. Kita jalan kencengan dong, 60 dong. 60 ya? 60. Asik ya? Kan? Iya kan? Iya kan? Semua Ford nah, udah begitu-gitu. Dari tadi kan gue nyobain di setir di belakang. Gimana? Rang, di belakang enak nggak? Enak. Karena nyaman banget. Karena kan si apa namanya lebih berasanya di belakang nih. Iya kan? Karena kan kalau kita nyetir ya kita sebagai ini. Kalau di belakang gimana? Nyaman. Meskipun tadi di jalanan yang gitu masih oke ya? Oke. Kalau kita coba ground clearance-nya tinggi terus nyaman. Wow. Namanya juga Adit Video Tomo dah. Ditekuk asik ya? LMPV. Iya. LMPV rasa sedan. Nggak sedan tapi fun to drive emang. Iya. Mobil ini fun to drive. Coba gaspolin lewat genangan Dit. Kasihan ntar kesemprot. Enggak. Ya enggak gaspol juga ya, segini lah. Kita lagi jalan 100 nih, kita ada genangan. Aduh. Pasin di ininya. Kasihan. Tuh. Mobilnya anteng, enggak goyang gitu. Kita di berapa? 100 tadi. Racing line dong sama si Adit. Kita ambil sisi luarnya banking. Oh ya. Tuh direct ya, setirnya. Enak banget. Ntar begitu dilurus lu lepas. Nih gue lepas ya. Hop. Tuh. Lurus lagi. Tadi itu sebelumnya nggak. Responnya lambat Kayak balik. Sekarang langsung direct ya. Sadis. Mantap. Expander, aku mau. Kita mau untuk road trip. Kita road trip. Dit, Expander yang baru nih kan, ground clearance tinggi, kita bisa semi off road. Atas pasangin tenda. Yoi, keren ya. Mantap. Tenda tuh bisa berapa orang sih? 2 ya? 2 lah. Kalau kita ajak Wara
Orang ya ada yang tidur di dalam mobil lah ya. iya. Kan nyaman juga nih joknya nih. Dia pakai AC. Iya. Jangan lah, kita nggak boleh pakai AC kan kita lagi camping ceritanya. Wah iya nih. Doain ya guys, kita Oke. ada waktunya Amin. buat road trip lagi bertiga. Iya. Stok ya. Ada electronic stability Iya, control sih, aman. iya. Cuman kan kalau gue nyetir gue pede. Disetirin orang kan gitu. Ini nggak boleh bawa keluar mobilnya. Set mau dibawa keluar. Oke, jadi itu tadi pendapatnya Adit. Ya, semoga kita bisa segera road trip lagi ya. Seru nih kalau bisa road trip pakai mobil nyaman kayak gini. Kita langsung ke Aceh. Wah, anjay, jauh banget. Nah, ini kan udah pakai electronic parking brake dan atau ada auto hold-nya nih. Electronic parking brake itu juga bisa buat emergency brake juga kalau misalkan kita ada rem mendadak kita tarik itu dia nggak bakalan ngelok. Tapi dia bakalan kayak gini, kita coba ya. Kita lagi jalan 40 kalau kita tarik electronic parking brake-nya. Astagfirullah. Ternyata. Coba lu sambil lepas gas gitu, Dit. Lepas gasnya ya. Ya. Jadi dia Astagfirullah. jadi dia akan bantu kita untuk ngerem, tapi nggak ngelok. Iya, iya. Gitu Nggak kayak loh. handbrake biasa gitu. Nggak langsung- kayak handbrake biasa. Jadi langsung ini. enaknya ada electronic parking brake tuh bisa bantu kalau misalkan kita ngerem mendadak, kita udah rem, kita bantu sama. Nah, itu dia akan ngebantu ngerem tapi nggak ngelok. Lagi pula kan juga emang udah ABS juga kan. Dah, thank you, Dit. Thank you guys. Bye bye. Bye guys. Oke guys, jadi segitu dulu aja videonya kali ini. Gue udah puas ngetes Mitsubishi New Xpander di close track ini. Dan overall mobilnya masih sangat nyaman meskipun suspensinya sekarang lebih tinggi. Jadi kita bisa lebih fleksibel ke medan-medan segala macem. Tapi suspensi masih nyaman serta tampangnya yang keren. Dan di dalamnya ini kita serasa all new karena si dashboard, setirnya semuanya baru. Jadi segitu dulu aja video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe ke channel YouTube Lutfi Aziz kalau kalian belum subscribe. Oh ya, gue juga punya TikTok. Jadi follow TikTok gue @lutfi.aziz serta follow Instagram gue @lutfiaziz11. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Lanjut lagi mobilnya enak.